Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmia Putra SMSI dan Ibu Dr. Wira Lestari SMSI, selaku dosen pengampu akuntansi keperilakuan. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang ke-13 mengenai aspek keperilakuan pada audit internal. Dengan saya sendiri, Desi Anggraini dengan NIM C1 C022082, dan teman saya Indra Agustin dengan NIM C1 C022099. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan langsung oleh Indra. Kepada Indra, saya persilakan. Yang pertama yaitu ada definisi audit internal. Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Lalu ada program dan langkah kerja audit. Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah terperinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain sebagai petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan, program pemeriksaan juga merupakan alat pengendali audit intern. Lalu ada peran auditor internal. Auditor internal sekarang tidak hanya fokus pada informasi keuangan yang menjadi prioritas di sebagian besar perusahaan, tetapi auditor internal sekarang memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Saat ini, manajemen mengandalkan auditor internal tidak hanya untuk mengurangi biaya audit eksternal, tetapi juga untuk memberikan kepercayaan, kepastian, dan keyakinan bahwa pengendalian internal bekerja secara efektif dan bisnis itu sendiri efisien untuk yang lainnya. Peran auditor internal dalam manajemen risiko berdasarkan studi perbandingan perusahaan Belgia dan Amerika menunjukkan bahwa partisipasi proaktif auditor internal dalam mengembangkan dan meningkatkan pengendalian internal dianggap sebagai bagian penting dari peran perintis mereka. Auditor internal memainkan peran yang berharga karena mereka secara aktif mempromosikan kesadaran dan pengawasan risiko atas atas nama manajemen. Lalu ada otoritas audit internal. Untuk mendapatkan otoritas, auditor internal harus mengadopsi arah strategis untuk memulai kompleksitas audit dan mengatur kecepatan timbulnya risiko dalam organisasi. Auditor internal harus memiliki landasan yang kuat dalam organisasi. Itu harus diakui sebagai bagian penting dari pemerintahan, bukan bentuk keberadaan yang diperlukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya prospek profesi auditor internal. Auditor internal dapat memainkan peran kemitraan yang signifikan dengan manajemen dalam membangun dan memantau proses bisnis untuk penilaian, pengukuran, dan pelaporan risiko. Secara umum dan dalam menerapkan inisiatif manajemen risiko, perusahaan pendekatan modern terhadap audit internal berbasis risiko memungkinkan dilakukannya penilaian risiko dan dengan tujuan bisnis secara sistematis. Profesionalisme dalam peran auditor internal dan otoritas. Profesionalisme auditor internal yang diperkerjakan dalam pengaturan organisasi menemukan otonomi mereka berkurang dengan pengendalian birokrasi. Sistem organisasi yang dirancang untuk menegakkan keputusan profesional berkaitan dengan keinginan manajemen. Para penulis mengungkapkan bahwa auditor internal sering ditempatkan dalam situasi kompromi di mana mereka diminta oleh orang lain yang kuat dengan subjek penilaian profesionalnya untuk memfasilitasi hasil alternatif selama otonomi individu atau kolektif auditor dipertanyakan. Kemungkinan persepsi profesionalisme akan terus menurun. Selanjutnya, jenis peran auditor internal terbagi menjadi 8. Yang pertama, peran pengendalian pengawasan. Yang kedua, peran pendukung keputusan. Yang ketiga, dukungan peran manajemen risiko. Yang keempat, peran komunikasi. Yang kelima, peran pemerintahan. Yang keenam,
sistem keterlibatan peran, yang ketujuh peran teknis, dan yang terakhir peran manajemen intimidasi. Selanjutnya, memotivasi pihak yang diaudit terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Para auditor diminta untuk mendekati pihak yang diaudit dengan bahasa yang memperkuat kebutuhan ini dan potensi penyelesaian serta dengan mempercayai pihak yang diaudit untuk membantu atau mengambil bagian atas pencapaian tujuan dari pekerjaan audit sekarang. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Pihak yang diaudit biasanya akan menerima rasa hormat dan respon manajemen melalui penerapan audit, yang merupakan bagian dari manajemen, yang berpengaruh dalam melakukan perbaikan operasional manajemen. Yang ketiga, hubungan dengan gaya manajemen. Ada 4 gaya manajemen, yaitu gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, dan gaya mendelegasikan. Yang terakhir, perubahan manajemen. Salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh auditor adalah menjual perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.